Henshin. Halo guys, selamat siang. Jadi hari ini sebenarnya langka sih ya. Jadi hari ini Ana mau pergi bukan cari mainan, tapi cari satu komik yang lagi hype ya. Ya pastilah soal Tokusatsu atau Kamen Rider ya. Jadi kalian tungguin aja. Sebenarnya ini udah hari kedua sih. Hari pertama kemarin Ana udah cari komiknya di salah satu toko buku di Bandung dan belum nemu. Jadi ini bisa dibilang hunting hari kedua. Jadi ditungguin saja teman-teman ya. Komiknya apa sih? Ya sebenarnya udah bisa pasti jawab lah dari thumbnailnya. Jadi langsung aja lah kita pergi. Let's go. Senang pergi lu. Ayo, let's go. Nah. Sekarang kita udah nyampe di salah satu toko buku yang Ana nggak akan sebutin namanya. Carilah toko buku kan itu aja gitu. Nggak di endorse. Ya semoga ada ya di sini ya. Jadi ini udah toko buku kedua ya berarti ya. Soalnya kemarin udah hunting nggak nemu dan ternyata banyak juga ya ini orangnya. Ya, orang-orangnya ingin menjadi Kamiyawa Tomang, membuka jendela dunia lewat buku ya. Ana juga seperti itu karena Ana Kamiyawa Tomang. Jadi langsung aja ya kita cari, semoga ada komiknya di dalam. Yuk. Sekarang kita mau bayar dua. Akhirnya dapat guys, langsung kita full review di rumah ya. Ana baca dulu tapi. Halo guys, jadi lagi rame nih ya, komik fisik Kamen Rider Double dengan terjemahan bahasa Indonesia itu sudah dirilis di pasaran, oke? Jadi seperti yang kalian lihat juga di vlog Ana di awal-awal video ini, Ana langsung beli ke toko buku terdekat ya. Dan nggak terlalu susah juga carinya ya, jadi kalian juga pasti bisa langsung dapat kok ya. Ana cuman keliling juga ke dua toko buku besar dan langsung udah dapet ya. Nah, buat kalian yang mungkin belum ada waktu pergi juga gitu ke toko buku atau di luar kota kalian, atau mungkin di kota kalian itu nggak ada ya produknya, kalian itu bisa beli via e-commerce. Jadi kalau kalian beli via e-commerce itu nanti bisa dikirim langsung ke tujuan atau ke tempat kalian tinggal ya. Jadi harga yang tertera di komik ini tuh seharga 45.000 untuk Pulau Jawa ya. Di sini ada tulisannya 45.000 untuk Pulau Jawa ya. Tapi Ana dapat diskon pas beli tadi ya. Jadi ini Ana dapatnya cuman 36.000 satunya ya. Jadi di sini Ana juga beli dua. Ngapain beli dua kan? Nggak tahu ya, dipikir-pikir kenapa ya beli dua gitu. Ya pengen aja gitu beli dua gitu, biar aman aja ya. Dan tadi Ana baru beres baca sampai habis volume pertamanya. Ini ya. Ini Ana baru habis beres baca volume pertamanya, lumayan tebal juga di sini. Jadi di video kali ini Ana bakalan sedikit quick review lah ya. Di sini Ana udah catat juga poin-poinnya di sini dan kasih sedikit experience-nya nih ya setelah baca komiknya si Kamen Rider Double ini. Tentunya baca komik dan juga kalian nonton serial itu ada experience yang berbeda. Makanya di sini Ana mau quick sharing aja teman-teman. Jadi intro dulu. Jadi komik si Futo Detective ini tuh udah rilis di Jepang terlebih dahulu pada Agustus 2017 ya. Sekitar 4 tahun lalu pas zaman-zaman itu, zaman-zaman apa ya?
zaman-zaman X8 berarti ya, X8 mau tamat berarti ya, di Weekly Big Comic Spirits ya, oke? Nah, Masaki Suda sama si Ren Kiriyama juga sampai balik lagi buat sesi pemotretan si Weekly Big Comic Spirits ini, sampai jadi covernya loh di situ ya. Itu heboh semua fans double pada saat itu. Soalnya Masaki Suda bisa dibilang sih atau bisa dihitung sih itu udah artis yang sangat-sangat tersohor dan sangat terkenal, tapi dia balik lagi untuk si double ini ya, yang ada si ya ini si Futo Detektif ini ya, si komiknya gitu. Jadi itu heboh banget lah pokoknya. Jadi manga ini tuh diilustrasikan oleh Sato Masaki. Ada tulisannya di sini teman-teman ya. Jujur Li, kok jujur Li Pak Jaksel ya. Jadi di sini Ana cukup suka sih dengan si artnya ya, detail dan juga nggak bikin sakit mata lah di sini ya. Ana cukup perfeksionis loh kalau milih-milih komik ya. Kalau mau baca komik juga lihat dulu artnya, kadang ceritanya itu belakangan. Biasanya kayak gitu Ana. Jadi kalau artnya Ana udah suka pasti baca gitu, apapun ceritanya. Dulu kayak begitu ya. Mungkin sekarang sih kayaknya masih deh ke bawah ya. Jadi kayak manga seperti Tenkushipan, tahu kan yang pakai topeng-topeng putih itu, sama Alive, itu Ana suka artnya Pak. Ana suka banget di situ ya. Jadi nggak kayak polos-polos gitu ya. Di sini tuh benar-benar padat, benar-benar berisi ya. Nah, Ana suka yang kayak begitu-begitu. Makanya di situ Ana baca ya. Jadi komik ini tuh masih ongoing ya teman-teman ya sampai sekarang ya. Sebenarnya sih udah beberapa bulan lalu udah ada yang versi terjemahan bahasa Indonesianya yang digital. Jadi kalian bisa baca di HP atau di komputer. Kan digital namanya juga ya. Tapi Ana nahan diri buat nggak baca karena nunggu fisiknya ini. Dan benar kejadian, ternyata ada fisiknya loh setelah bertahun-tahun akhirnya teman-teman ya. Jadi sakit mata aja gitu ya menurut Ana sih baca komik yang di HP atau di PC gitu, apalagi kan kita kena apa ya, kayak radiasi atau sinarnya bisa dibilang ya. Jadi agak pusing juga gitu. Jadi lebih nyaman kita bacanya tuh kayak dari kertas begini gitu kan ya. Ya mungkin gak semua orang kayak begitu, mungkin ada juga beberapa yang suka atau nggak masalah baca di komputer atau di HP. Ya kalau Ana sih ya merasa kayak lebih sakit mata, lebih capek gitu mata. Soalnya Ana pernah ngikutin Naruto. Di situ bacanya itu kalau kan lagi seru-serunya nih Naruto mau tamat kan. Jadi itu kalau mau yang update ya bacanya di komputer gitu. Tapi lama-lama tuh sakit mata gitu ya. Apalagi dengan artnya yang akhir-akhir Naruto kan yang kayak di lapangan kosong begitu gitu. Nah, dan akhirnya pada akhir Januari 2022 rilis juga nih fisiknya di pasaran Indonesia. Jangan lupa juga si Futo Detektif aka komiknya Kamar The Double ini tuh akan dirilis ke versi animenya dan akan rilis tahun ini juga teman-teman ya, tepatnya Juli 2022 kalau nggak salah ya. Jadi tanggalnya belum ada pastinya, tapi katanya sih estimasinya ya Juli 2022. Kita tunggu bakalan seperti apa. Ini fans-fans Kamen Rider Double pasti seneng banget ya. Ana aja yang sebatas suka gitu sama Double, excited gitu ya dengan hal-hal ini gitu. Nah, ini salah satu hadiah Toei juga ya untuk merayakan anniversary Kamen Rider yang ke-50 tahun. Kan ini proyeknya itu ada Black Sun, ada si The First, terus juga The First lagi, pokoknya si Hideaki Anno yang nukangin si Kamen Rider pertama. Terus juga ada si ini, animenya si Futo Detektif ya. Jadi namanya itu Futo PI teman-teman ya. Jadi beda, bukan Futo Detektif tapi Futo PI nama animenya gitu. Nanti animenya bakalan ditukangi sama Studio Kai. Ada info soal Studio Kai, coba kalian tambahin di bawah ya. Yang lebih wibu dari Ana yang tahu soal ini ya, tambahin pernah nukangin anime-anime apa aja nih Studio Kai. Nah, kemarin juga sudah ada bocoran ya soal ilustrasi animenya, kira-kira bakalan seperti apa. Jadi nggak ada beda jauh sih menurut Ana sama komik, dan cukup nice juga loh menurut Ana ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan untuk versi digital dan terjemahan bahasa Indonesianya pas Ana research di sini itu sudah mencapai 30 chapter loh kalau Ana cek di sini teman-teman ya. Sementara volume 1 yang Ana beli ini tuh isinya itu cuman 8 chapter teman-teman ya. Jadi kira-kira udah sampai volume berapa tuh ya untuk yang versi digitalnya. Jadi semoga juga di sini ya bisa rilis secara rutin dan tanpa halangan lah ya. Jadi kalau kalian gak sabar juga pengen baca duluan di internet gitu ya, monggo aja. Kalau Ana sih tetap sabar nunggu fisiknya rilis satu persatu di pasaran ya. Nah, sekarang Ana bakal jelasin covernya. Jadi ini covernya yang ada bedanya sama yang versi Jepang. Jadi di sini ada Shotaro dan juga ada si Philip. Jadi ini identik banget sama si Ren Kiriyama dan juga si Masaku Suda. Di sini si Philipnya itu rambutnya hijau ya di sini ya. Jadi lebih terlihat kartun, bukan kartun sih. Nanti diamukin Ana. Jadi di sini si Philipnya terlihat lebih anime banget gitu ya. Dan juga outfitnya Shotaro juga ya identik banget sama serialnya. Oke, dan di sini ada judulnya Futo Detektif. Skenarionya itu sama Sanjo Riku. Ya, kita sering denger ya nama Sanjo Riku, artnya Sato Masaki, dan juga original worknya ini Ishinomori Shotaro, sudah pastilah Bapak Kamen Rider ya. Dan direkturnya Sukada Hideaki. Nah, ada dalam kurungnya Toei. Kreator desainnya Terada Katsuya. Oke, mantap jiwa.
Dan untuk art belakangnya seperti ini. Jadi ini seperti kayak di opening atau seperti yang biasa kita lihat di scene-nya Double. Ada si Shotaro lagi berdiri di atas gedung bersama dengan si kincirnya di Futo Tower ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Terus juga teman-teman ini ya sekali lagi. Ini tuh kayak nggak ada ciri-ciri atau unsur-unsur atau khas-khasnya Kamen Rider kalau kalian lihat ya. Gini aja. Dari judulnya aja di sini Futo Detective teman-teman ya. Jadi bagi yang awam mungkin nggak akan tahu kalau ini tuh komik Kamen Rider gitu kan. Soalnya yang terdaftar juga namanya ya Futo Detective teman-teman ya, atau Futo PI. Jadi nggak ada Kamen Rider Double Futo Detective. Enggak. Yang terdaftar itu teman-teman ya. Jadi misalkan kalau kalian cari di e-commerce atau misalkan kalian nanya ke mbak yang lagi jaga di toko bukunya, kalian nanyanya ini judulnya Futo Detective mbak gitu ya, atau searchnya Futo Detective. Kalau misalkan Kamen Rider mbak, ya nanti mungkin siapa tahu salah sangka gitu, malah jadi komik Kamen Rider Spirits atau apapun itu yang Kamen Ridernya beda sama Double gitu ya. Jadi ini kalau kalian lihat bener-bener nggak ada unsur Kamen Ridernya di depan dan juga di belakang ya. Kalau fans-fansnya aja yang tahu gitu. Nah kalau Ana lihat sih di sini penerbitnya itu MNC, sering dengar juga Ana MNC ya. Terus juga ada Acacia di sini ya. Acacia itu memang masih bagian dari MNC yang Ana dengar mereka itu khusus menerbitkan si komik-komik dengan target pembaca yang lebih dewasa ya. Nah jadi Ana juga harus kasih tahu ya ke kalian semua di sini ya kalau komik ini tuh ratingnya dewasa teman-teman. Karena memang ada beberapa bagian yang sadis dan juga seperti itulah. Pokoknya yang ya itulah buat para wibu-wibu ya. Jadi di sini sih tetap ada sensornya dengan cara di crop ya. Kan biasa ada sensornya itu yang gambarnya diputihin semua gitu kan. Tapi ini kayak di crop gitu. Tapi di sini ada tulisannya teman-teman ya. Nih, ratingnya itu dewasa di kanan bawah di sini teman-teman ya. Nah, untuk halamannya sendiri ini tuh jumlahnya 224 halaman. Jadi lebih tebal dibandingkan dengan komik-komik yang pada umumnya ya. Nih Ana bandingkan langsung sama komik-komik biasa nih ya. Misalkan sama One Piece nih ya. Nih, sama One Piece ya. Ana bandingin tebalnya. Jadi terlihat di sini tuh ya. Lebih tebal si Futo Detective ya. Sementara si One Piece ya cuman segini ya. Jadi ini bisa dibilang kayak 2 kali lah ya, 2 kali atau mungkin 1,5 lah ya. Ya, 1,5 tebalnya, 224 halaman. Oke, terus misalkan sama ini teman-teman. Kamen Rider Spirits. Tuh, sama Kamen Rider Spirits sama kayak One Piece sih. Nih Kamen Rider Spirits ya, tuh. Anda juga baca soalnya di sini. Dan nggak tahu kenapa di sini Anda lihat sih kertasnya agak beda teman-teman ya. Kalau yang lain sih kertasnya kayak ya kertas-kertas pada umumnya, tapi ini kayak beda gitu. Kayak lebih premium sedikit. Ana sih kurang tahu banget soal perkomikan ya. Cuman ya Ana review secara orang awam aja gitu. Jadi kita masuk ke ceritanya teman-teman ya. Dan Ana udah rangkum sedikit di sini. Jadi ini sih masih mengisahkan si Shotaro dengan agensi detektifnya yaitu Narumi Agency ya. Jadi dia sebagai detektif swasta lah seperti biasa dalam menangani si kasus-kasus yang ada di si Futo ya, ada klien-kliennya dan segala macam. Simple as that udah ya. Ya kalau mau disambung-sambungin sih ini terjadi sehabis serial dan semua movie-movie-nya Double. Oke, serial Double lah, Axel Return, Eternal Returns, movie A to Z, apalagi Megamax ya. Pokoknya udah beres semua itu ya. Kita kalau mau disambung-sambungin ya nyambungnya ke komik ini, ke si Futo Detective ya. Nah, misalkan kayak gini, Bang, aku itu belum nonton sama sekali Kamen Rider Double tapi pengen baca komiknya. Gak masalah sama sekali ya, teman-teman ya. Gak masalah, pokoknya bisa banget ya, karena tetap dijelaskan lagi kok semua hal-hal yang sudah ada serialnya di sini. Kayak misalkan gaya library-nya si Philip lah, alat perubahannya, dan dijelaskan juga Shotaro itu dari awal profilnya seperti apa. Gitu, pokoknya kalian jangan cemas. Yang nggak nonton Double pengen baca komiknya masih bisa baca, masih bisa ngikutin. Siapa tahu kalian baca komiknya duluan, tertarik, terus malah jadi pengen nonton si serialnya Kamen Rider Double. Boleh kayak gitu, boleh banget ya. Nah, faktor yang bikin perbedaan besar dengan serial TV yang tayang tahun 2009 menurut Ana adalah soal bagaimana proses dan juga plot kasusnya dibahas lebih detail di komik Futo Detective ini ya. Jadi formatnya sih hampir mirip ya. Yang satu kasus alias satu monster itu 2 episode, ingat kan? Heisei Phase 2 awal-awal tuh kayak gitu semua teman-teman ya. Satu monster itu 2 episode gitu. Selalu seperti itu ya. Ceritanya juga beda-beda dan bervariatif. Cuman di sini menurut Ana sih dibikin lebih detail aja ya. Jadi konklusi masalah, plot twist itu tuh dibikin lebih complicated dan detail. Nah, dan Ana berani bilang ini lebih ke arah dark sih si Futo Detective ini ya. Dark dalam artian itu bukan soal sadis-sadisan, bucat-bucatan. Kalian pikirannya jangan ke Amazon mulu kalau udah ngomongin dark gitu. Jadi ini juga udah Ana bahas sama Om Kumis ya. Jadi ini lebih seperti ke pemecahan dan juga dasaran masalahnya itu kayak gimana gitu. Ya lebih ke arah dark ya. Ini mungkin perbedaan yang bakal sangat kalian rasakan dibanding dengan nonton serial aslinya ya.
yang tayang tahun 2009, oke? Ya wajar lah ya, Double kan itu tayang tahun 2009 itu hitungannya masih acara anak-anak. Ya Kamen Rider ya emang buat anak-anak yang tayang di TV setiap minggu pagi gitu. Jadi itu aja menurut Ana udah sangat keren serial TV-nya Double ya. Jadi kalau enggak ya Double nggak akan banyak juga fansnya gitu. Ana aja yang bisa dibilang ya lebih ngefans sama Agito gitu. Double tuh menurut Ana memorable banget gitu. Makanya Ana juga seneng dan excited gitu ya tiap ada Double tuh ya. Jadi ngomongin soal konflik yang dibawa ke komiknya, ini sih pemecahan masalahnya menurut Ana sih benar-benar diselesain itu dengan cara detektif ya, si Futo detektif ini. Jadi Kamen Rider itu benar-benar alternatif terakhir kalau udah kepepet lah. Jadi kalau kalian baca di sini teman-teman ya, mohon maaf kalau misalkan spoiler, ini tuh gimana ya teman-teman? Kalian akan jarang sekali lihat si Shotaro sama si Philip ini berubah jadi Kamen Rider Double. Jadi sekali lagi yang Anda tekankan di sini pemecahan masalahnya itu benar-benar diselesaikan dengan cara detektif. Ya benar-benar di sini ya kayak Conan juga tapi enggak sih, cuman ya gitu. Urusannya ya sama monster dengan gaya memori dan segala macam. Cuman ya dibikin lebih complicated. Yang Ana suka sih seperti itu. Jadi nggak ketahuan pemilik gaya memorinya langsung gelut pakai Kamen Rider, enggak. Muter-muter, asli muter-muter. Ana baca ini aja ya teman-teman ya. Kira-kira ya mungkin berapa jam ya? Kira-kira Ana sejam sih ini baca satu buku ya. Jadi menarik gitu, kasusnya juga excited Ana. Jadi kadang-kadang tuh bolak-balik lagi halamannya. Hah, kenapa ya? Jadi pengen tahu banget gitu, kepo gitu. Itu sih yang menurut Ana bagus di situ ya. Nah, ini juga nih. Dan karena kita juga udah begitu ikonik gitu ya dengan karakter-karakter di serial TV-nya macam si Ren Kiriyama yang jadi Shotaro, Masaki Suda yang jadi Philip, Akiko, Teruya Ryu gitu. Jadi ketika Ana baca komiknya ini, suara yang keluar di kepala Ana juga suara para aktornya ini gitu. Oi, Philip gitu ya. Sementara Philip dengan suara Shotaro. Nah, kayak gitu itu tuh apa ya, suara-suara mereka itu kayak keluar di kepala Ana pas Ana baca si karakter-karakternya di komik ini. Bisa gitu ya, magis sekali gitu. Jadi ada rasanya tersendiri gitu. Jadi personalitinya juga tetap sama, di mana ada Shotaro yang di situ diperlihatkan kadang narsis, kadang serius, terus juga gampang terpikat sama cewek cantik kan. Dan pastinya dia itu setengah mateng ya. Kalau di sini bukan hard boiled, itu dibilangnya setengah mateng. Jadi semua itu masih kerasa pas Ana baca komiknya ini. Dan juga soal terjemahannya menurut Ana nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi walaupun sedikit baku, tapi ya tetap bisa dicerna lah ceritanya ini teman-teman ya. Karena juga ceritanya kan soal detektif, dimana pemilihan-pemilihan kata juga harus tepat gitu. Masih ngomongin soal karakter juga, bahkan karakter-karakter sampingan macam kayak Lily Shirogane, si penjual ramen, terus juga duo polisi kocak yang selalu bawa penggaruk punggung itu, even si Elizabeth sama si Queen yang AKB48 itu juga ada loh di komik ini, ada gitu ya, dengan yang dengan fisik yang sama si aktor aslinya ya. Dan ada karakter utama baru yang bakalan muncul nih teman-teman ya. Jadi sedikit spoiler doang ya di sini ya. Gak spoiler ceritanya. Bakalan ada karakter baru, cewek, dan bakalan jadi salah satu pemeran penting bernama Tokime. Nah, jadi karakter utama Double kan ada Shotaro, Philip, Akiko, Teruya kan ya. Nah, ini siap-siap nambah namanya itu Tokime. Jadi dia bukan cuma karakter selewat doang loh. Karakter yang jadi di depan, asli. Jadi ini bakal menemani Shotaro, Philip, dan segala macam. Jadi karakter utama loh. Jadi menurut Ana sih fine-fine aja. Jadi ini memberikan warna baru tersendiri ya bagi si manga si Futo Detektif ini teman-teman ya gitu. Jadi biar ada pembedanya juga gitu. Siapa tahu kan ya mungkin pengen ada variasi yang lainnya gitu ya selain di serialnya gitu. Jadi menurut Ana sih kehadiran si Tokime ini ya fine-fine aja gitu. Dimana juga di sini kan bisa dibilang ya Ana juga nunggu gitu di animenya itu munculnya kayak gimana gitu. Pokoknya wibu-wibu siap-siap lah nge-waifu si Tokime ini ya. Jadi kira-kira gitu aja sih teman-teman ya infonya dari Ana. Semoga ya bisa ngasih insight dan informasi lah seputar komik Kamen Rider Double yang baru rilis ini, aka si Futo Detektif ya. Siapa tahu kan pada menimang-menimang juga gitu mau beli apa enggak ya. Ya Ana kasih video ini ya. Semoga bisa memutuskan lah setelah Ana upload video ini. Kalau dari awal udah fans Double ya menurut Ana ya nggak usah mikir lah. Ana juga ya Ana kan basically kan emang suka Kamen Rider gitu. Jadi ya Ana juga beli gitu. Soalnya Kamen Rider Spirit juga ya Ana punya gitu. Nah seperti itu. Jadi dengan harga range-nya cuma 36.000, paling mahal untuk 45.000. Aduh itu mah murah lah ya, dengan kualitas tebal, kualitas gambar bagus ya. Dan pokoknya ini tematik banget ya, kalian langsung beli aja teman-teman ya. Gak mahal lah itu mah ya. Jadi nggak kayak beli di X juga yang ratusan ribu kan ya, yang udah gitu beres udah kan ya. Nggak akan kayak beli di X itu. Jadi ini recommended sih menurut Ana ya. Jadi semoga bisa rilis secara teratur, nggak ada halangan juga teman-teman ya. Pernah Ana tuh beli komik Evangelion.
Anu nunggu-nunggu banget itu sampai berapa tahun gak rilis gitu. Kan sedih gitu ya. Semoga ini bisa rilisnya tuh sesuai jadwal gitu. Nah, jadi kita tunggu juga animenya Futopia ya pertengahan tahun nanti. Voice aktornya juga belum diumumin. Jadi Ana juga nunggu ya. Kayak kalau nggak bisa Ren Kiriyama ya udahlah voice aktor yang ada di game Memory of Heroes, soalnya menurut Ana juga itu udah pas. Ya udah, gitu aja guys. Bagi kalian yang udah beli juga silahkan kalian sharing experience kalian setelah baca volume satunya ini di kolom komentar bawah ya. Ana tunggu komentar-komentar kalian. Semoga volume 2-nya cepat rilis dan juga semoga juga animenya bisa rilis tepat waktu. Kalau misalkan ada kesempatan ya bakalan Ana review juga. Oke? Jadi pokoknya total lah buat Double mah. Thank you guys sekali lagi ya udah menonton untuk vlog dan juga sedikit quick review dan sharing experience Ana di video kali ini. Terima kasih banyak, like, share, dan subscribe. Follow Instagram Ana di @reza_alexandre dan juga di @reza plus. Ada TikTok juga @reza_alexandre teman-teman ya. Dan juga stay safe dan juga stay healthy dan akhir kata bye bye guys.